Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Ananda semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, seminggu yang lalu kita sudah melewati penilaian tengah semester. Ya, apa yang sudah kalian dapatkan itu merupakan representasi dari pembelajaran yang sudah kalian lakukan selama tengah semester ini. Ya, berapapun yang nilai didapatkan bisa dijadikan pembelajaran. Kalau nilainya mungkin masih kecil, bisa kita perbaiki di pasca mid semester ini. Kalau yang nilainya sudah besar, coba dipertahankan untuk kedepannya. Oke anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang redoks dan elektrokimia. Ya, kali ini kita akan melanjutkan kaitannya dengan redoks dan elektrokimia juga. Sebelumnya kan tentang materi sel volta. Nah, kali ini materinya adalah masih ada kaitannya dengan sel volta juga, yaitu potensial reduksi standar. Ya, kalau kalian mau lihat di bukunya itu ada di halaman 58, ya 58 sampai 61, ya itu yang akan kita bahas. Nah, potensial reduksi standar atau lambangnya adalah E0. Ya, ada juga beberapa buku yang menyingkatnya dengan PRS. Jadi ini bisa disingkat dengan PRS atau potensial reduksi standar. Apa itu potensial reduksi standar? Potensial reduksi standar itu adalah potensial sel, ya, potensial suatu elektroda yang diukur pada keadaan standar. Nah, berapa keadaan standarnya? Keadaan standar yang digunakan itu adalah untuk larutannya yang konsentrasinya 1 molar atau dan tekanannya suhunya 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm, ya. Ini secara definisi 1 atm. Nah, potensial elektrostandar ini namanya juga potensial reduksi, berarti yang nilainya lebih besar, ini berpotensi mengalami reduksi. Ya, jadi kalau misalkan ada dua buah elektroda kemudian diketahui potensial reduksinya, maka yang nilainya lebih besar itulah dianya akan mengalami reduksi. Contoh misalkan data potensial reduksi standar itu bisa kalian lihat, ya, bisa kalian lihat di buku kalian, itu ada di halaman 60. Ya, jadi itu ada potensial elektroda. Bapak akan coba tampilkan di sini. Ya. Nah, ini potensial elektrodanya di halaman 60. Jadi kalian tidak perlu menghafalkan, nanti data ini pasti akan diketahui, ya, kalau dalam soal. Ini dari yang nilainya paling rendah sampai yang nilainya paling tinggi. Ya, ini plus 2,87. Jadi potensial inilah yang diukur pada keadaan konsentrasinya 1 molar dan tekanannya 1 atm. Nah, gimana untuk reaksi pada sel volta kalau seandainya ada dua buah elektroda standar? Misalkan elektroda standarnya Bapak pakai di sini BA, nilainya jangan BA deh. Misalkan Mg, ya, elektroda magnesium nilainya itu min 2,7. Jadi ini akan coba Bapak crop, ya, berarti BA-nya di situ. Mana TPP-nya ini? Jadi contoh misalkan nih, yang pertama ada elektroda, contoh, ya. Misalkan yang pertama itu ada elektroda BA 2 plus 2 elektron membentuk
BA padatan, di mana potensial elektroda standarnya itu nilainya adalah min 2,90 volt. Oke. Kemudian elektroda yang kedua itu misalkan yang Bapak gunakan adalah SN. SN 2 plus 2 elektron membentuk SN, di mana E0-nya nilainya misalkan di sini tertera tabel min 0,14 volt ya. Kalau kalian lihat nih ya di tabel tadi, namanya juga kan potensial reduksi standar. Jadi ini adalah data untuk reduksi semua gitu. Nah cuman kan kalau ada dua buah elektroda, otomatis nggak mungkin dua-duanya mengalami reduksi, maka satunya akan mengalami oksidasi. Jadi ini semuanya reaksinya reduksi semua. Jadi kalau misalkan ada dua buah elektroda ya, ini misalkan BA dengan SN di sini, ini data potensial reduksi standarnya E0-nya ya, satunya min 2,90, satunya min 0,14. Nah, yang nilainya lebih besar itu akan mengalami reduksi. Siapa yang lebih besar antara elektroda BA dengan elektroda SN? Nilainya yang lebih besar adalah SN-nya. Ya, maka dalam reaksi sel voltanya SN di sini, SN yang ini akan mengalami reduksi. Dalam reaksi sel voltanya akan mengalami reduksi, sedangkan yang BA-nya ini akan mengalami oksidasi. Ya, maka dalam sel voltanya reduksinya itu adalah SN-nya tadi, SN 2 plus 2 elektron membentuk SN, di mana potensial reduksinya adalah min 0,14 volt. Sedangkan kalau yang oksidasinya itu siapa? Ya, kalau dilihat dari potensialnya pasti BA-nya. Kalau dianya oksidasi berarti reaksinya dibalik. Maka reaksinya ini menjadi BA membentuk BA2 plus mengalami oksidasi 2 plus 2 elektron, di mana E0-nya adalah, nah karena dianya mengalami oksidasi berarti ini nilainya akan menjadi positif ya. Jadi E0-nya adalah 2,90 ya, 2,90 volt gitu. Maka nanti reaksi totalnya di sini adalah reaksi totalnya menjadi SN 2 plus, sama ya konsepnya seperti penyantaran reaksi redoks. Jadi elektronnya harus disamakan. Ini kebetulan udah sama, direaksikan dengan BA membentuk SN plus BA 2 positif ya, di mana potensial sel. Nah, potensial itu apa? Nanti kita akan bahas. Nah, nilai potensialnya ini tinggal kita jumlahkan. 2,90 dikurang 0,14 yaitu berarti 6,9672 2,76 volt. Ya, ini E-sel atau potensial sel. Nah, apa itu potensial sel? Jadi kita bahas, kalau ada potensial reduksi standar maka juga ada potensial selnya. Potensial sel ini kalau secara definisi bisa kalian lihat di halaman 61. Jadi potensial sel itu adalah beda potensial ya, beda potensial yang dihasilkan dari suatu sel volta. Oke, beda potensial itu artinya maksudnya tegangannya atau V-nya kalau dalam fisika kan dalam arusnya. Nah, potensial selnya itu adalah
yang dihasilkan oleh sel volta tadi. Jadi potensial selnya atau potensial sel ini lambangnya adalah S-selnya, ya, S-sel. Jadi S-selnya itu rumusnya adalah E0 untuk katoda dikurang E0 dari anoda, ya. Nah ini. Atau kalau dikaitannya dengan reduksi, S-sel itu kan katoda mengalami reduksi. Berarti S-selnya adalah E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Pak, kok rumusnya dikurang sedangkan tadi di contohnya ditambah? Nah, kita akan coba ke contohnya lagi. Oke, kita akan coba lagi lihat contohnya. Ya, akan Bapak tuliskan lagi tadi di sini yang Ba 2 plus 2 sabar. 2 plus 2 elektron membentuk Ba di mana E0-nya adalah min 2,9 volt. Kemudian yang Mg ya tadi ya kalau nggak salah ya. Kalau kita lihat tadi itu Sn, sorry Sn ya. Sn sebentar ya. Pen Bapak kursornya hilang. Nah, yang Sn tadi Sn 2 plus 2 elektron membentuk Sn. Ya, E0-nya adalah berapa tadi? E0 Sn itu min 0,14 volt. Ya. Nah, tadi kan dari data ini siapa yang mengalami reduksi? Yang nilainya lebih positif. Yang lebih positif siapa? Atau yang lebih besar? Itu adalah si Sn-nya. Ya, min 2,90 dengan min 0,14 itu kan lebih besar min 0,14. Maka yang Sn ini mengalami reduksi atau reduksi itu kan ada di katoda. Ya, sedangkan yang ini mengalami oksidasi. Oksidasi ada di mana? Ada di anoda. Ya, jadi S-selnya itu bisa dihitung menggunakan rumus boleh. S-selnya sama dengan E0 katoda dikurang E0 dari anoda. Ya. Katodanya berapa? Katodanya itu ini ya, tadi min 0,14 dikurang anodanya yang mana? Reduksi, yang oksidasi. Ini kan nilainya min 2,90. Ya, hasilnya SL-nya jadi berapa? SL-nya itu berarti ini kan min kali min jadi positif, maka nanti hasilnya adalah 2,76. Ya, jadi hasilnya 2,76. Pak, kalau pakai yang reaksi gimana? Boleh kalau yang pakai reaksi. Tadi kan kita contohnya pakai reaksi ya. Yang reduksi adalah ini. Jadi yang reduksi Sn 2 plus 2 elektron membentuk, sabar, pennya agak error, bentar nak ya. Nah, oke. Nah, Sn-nya reduksi nih. Dimana jadi Sn E0-nya min 0,14 volt. Kemudian yang oksidasinya adalah yang ini, berarti kan kalau oksidasi dia harus dibalik gitu. Ini ganti oksidasi. Ya, ini oksidasi. Oksidasinya atau oksidasi itu ada di anoda ya. Jadi oksidasinya menjadi Ba2 plus 2 elektron, dimana E0-nya juga kita balik. Kenapa E0-nya kita balik? Karena kan ini untuk reduksi. Ya, kalau untuk oksidasi maka nilainya harus dibalik menjadi jadi positif 2,90 volt. Ya, maka potensial selnya
Itu langsung kita jumlahkan saja. SL-nya menjadi, kok hilang garisnya? Maka SL-nya menjadi berapa tuh? Ini kan berarti 2,76 volt. Atau reaksi totalnya adalah jadi BA SN2 plus BA membentuk BA2 plus SN. Ya, ini elektronnya bisa dicoret. Enggak, ini lagi. Ya, elektronnya bisa dicoret, ini pun juga bisa dicoret. Ya, jadi kalau kalian pakai rumus itu langsung masukin nilainya, tapi kalau misalkan kalian pakai cara reaksinya itu tinggal kalian jumlahkan. Ya, tapi ingat yang oksidasi nilainya harus dibalik. Ya. Nah, itu potensial sel. Contoh lain, Bapak mau ambil soal dari buku. Misalkan sebentar, Bapak copy dulu ya. Mana kursornya kok hilang? Oke, sebentar ya. Bapak akan copy dulu soalnya dari buku kalian. Nah, ini yang tadi. Nah, ini yang Bapak ambil dari sini aja deh. Bentar ya, Bapak zoom dikit biar kelihatan gede. Nah, ini Bapak snipping. Sabar nak ya. Oke. Kurang. Oke, kita akan coba dari soal di buku kalian. Berarti bentar ya. Nah, Bapak pastekan dulu. Oke. Nah, ini soal yang ada di buku. Jadi diketahui elektroda 2 elektroda ada AG, pennya mana kok hilang? Ada AG sama MG. Dua-duanya mengalami reduksi. Oke. Kemudian yang AG-nya itu plus 0,80, yang MG-nya min 2,37. Di antara AG dengan MG, siapa yang nilainya lebih besar atau yang lebih positif? Yang lebih positif ya ini 0,8 dengan 0,2 min 2,37. Otomatis yang lebih besar itu adalah yang AG. Yang AG-nya ini mengalami reduksi, yang ini mengalami oksidasi. Ya. Jadi tentukan SL yang dapat disusun, tentukan reaksi elektroda. Oke, kita tulis reaksi elektrodanya dulu. Kan ada dua tuh ya, ada katoda. Katoda itu reaksi apa sih? Reaksi reduksi. Ya, maka reaksinya menjadi Ag plus elektron membentuk Ag, di mana E0-nya ini sama dengan plus 0,80 volt. Sedangkan di anodanya ada siapa? Anodanya kan berarti yang nilainya lebih kecil. Anoda itu mengalami oksidasi. Siapa anodanya? Anodanya adalah si Mg. Berarti ini reaksinya dibalik. Jadi Mg 2 nggak ada ya. Apa saja? Mg menjadi Mg2 plus 2 elektron, di mana E0-nya itu juga dibalik jadi positif 2,37 volt. Oke, ini elektronnya nggak sama nih, jadi harus kita samain. Maka ini dikali 2, ini dikali 2, ini juga dikali 2. Ya, ini dikali 2 nggak Pak? Nggak perlu ya, karena ini kan potensialnya sudah diukur pada keadaan standar. Jadi penyetaran ini hanya untuk menyetarakan reaksinya saja atau jumlah elektron yang terlibat. Ini kita jumlahkan reaksi totalnya. Kita jumlahin, maka sabar ya, kalau ada bunyi kayak gitu pasti pennya dia reconnect. Oke, sebentar.
Nah, oke. Nah, ini kita totalkan reaksinya. Jadi kalau udah ditotalin ya jumlahin aja. Berarti reaksi totalnya adalah reaksi total itu menjadi 2Ag plus Mg membentuk mana ini? Nah, membentuk Mg2 plus 2Ag, di mana E-selnya itu cukup kita jumlahkan saja. 2,080 ditambah 2,37 jadinya 713,17 volt ya. Nah, ini kalau caranya pakai reaksinya. Tapi kalau caranya pakai E-sel sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda. Kalau E-sel katoda dikurang E0 anoda, berarti tinggal masukin aja datanya. E-selnya sama dengan katodanya ini yang reduksi 0,8 dikurang min 2,37. Jadi yang anoda dimasukin nilainya langsung. Ya, hasilnya sama. 3,17 volt. Ya, gitu. Nah, itu untuk reaksinya. Dari nilai sel ini, kalau seandainya nilai potensial selnya itu adalah positif, maka ini reaksinya disebut sebagai reaksi spontan. Apa itu reaksi spontan? Reaksi spontan artinya dia bisa berlangsung. Jadi kalau ini dicampurkan dua elektrodenya, maka dia akan berlangsung. Tapi kalau nilai E-selnya itu negatif, maka reaksinya tidak spontan. Tidak spontan artinya apa? Berarti tidak berlangsung atau tidak terjadi reaksi. Jadi nggak bisa reaksinya, tidak terjadi reaksi, ya. Nah, dalam sel volta itu ini kalau kita lihat nilai E-selnya, ini nilainya positif, ya. Nilainya positif berarti ini reaksinya termasuk yang reaksi spontan, gitu, ya. Nah, kalau negatif gimana? Negatif berarti kalau seandainya katodanya adalah Mg, anodanya adalah Ag. Kenapa? Kalau katodanya Mg, anodanya Ag, berarti nanti nilai E-selnya adalah minus 3,711. Berarti kalau nilai E-selnya minus, maka termasuk reaksi yang tidak spontan, ya. Nah, kita akan coba latihannya lagi. Ini. Nah, ini kayak yang barusan deh kayaknya kalau nggak salah, ya. Prediksi soal SBMPTN, tentukan E-sel yang dihasilkan kedua elektroda tersebut. Ag sama Mg, ya datanya beda ya. Kalau masalah data tergantung dari yang ditulis ya. Jadi jangan bingung, Pak di buku ini beda, di buku ini beda. Ya tergantung dari soal yang diberikan. Nah, tentukan potensial E-sel yang dihasilkan oleh kedua elektroda tersebut. Ya masih sama. Jadi di antara dua ini siapa yang reduksi? Yang reduksi adalah si Ag-nya yang lebih positif ya. Reduksi ini yang oksidasi. Kalau misalkan cuma ditanya ini aja ya langsung aja. Berarti E-selnya sama dengan E reduksi atau E katoda dikurang E0 anoda. Masukin aja datanya. E-sel sama dengan katodanya berapa nih? Ini kan reduksikan di katoda 0,79 dikurang min 2,34. Hasilnya berapa? E-selnya adalah 3,14. 3,13 volt. Maka jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang A. Ya. Kalau kalian ditanya E-selnya langsung ya udah tinggal cari aja. Tapi kalau misalkan ditanya reaksinya juga, maka harus digambarkan reaksi totalnya. Kemudian contoh yang lainnya. Ini. Nah, ada banyak sel volta nih. 1, 2, 3, 4, 5. Sel volta yang menghasilkan E-sel paling besar adalah kata kuncinya atau Bapak kasih clue-nya. Ya, kalau yang ditanya E0 sel paling besar, maka cari yang
pasangannya itu antara E0 yang terkecil dengan E0 yang terbesar. Kenapa? Karena yang terkecil ini nanti akan mengalami oksidasi. Kalau yang terbesar akan mengalami reduksi ya. Nah, nanti yang oksidasi ini kan nilainya bakalan minus ketemu minus jadi positif, maka nilainya pasti menjadi lebih besar. Nah, ini pilihannya adalah pakai notasi sel. Masih ingat nggak notasi sel? Notasi sel itu yang ditulis adalah anodanya dulu, anoda baru katoda. Ya, berarti kita cross check sel yang 0 paling terkecil atau yang oksidasi. Yang paling kecil siapa? Minus 0,76, minus 0,44, min 0,13, plus 0,34, 0,8. Berarti yang paling kecil adalah si Zn-nya. Maka Zn inilah yang mengalami reduksi atau ini yang sebagai bukan reduksi, oksidasi. Ini di anodanya. Yang terbesar siapa? Ag-nya ya. Ag-nya ini. Ini adalah katodanya. Jadi ini sebagai katoda. Maka kalau di notasi sel volta, anoda itu kan oksidasi, berarti Zn-nya mengalami oksidasi ya. Jadi Zn menjadi Zn2+, kemudian Ag-nya Ag+ menjadi Ag. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Notasi sel seperti apa? Itu sudah Bapak jelaskan di materi sel volta kemarin. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini notasi sel yang dapat berlangsung adalah, dapat berlangsung ini artinya notasi selnya berlangsung spontan. Spontan itu yang gimana? Spontan itu ya kayak tadi contohnya ya. Jadi yang selnya kecil, sel yang nilainya E0-nya bukan sel, E0-nya yang kecil, dia akan mengalami E0-nya yang kecil ini mengalami oksidasi. Yang E0-nya besar ini mengalami E0 besar ini mengalami reduksi. Ya, ini ada dua buah elektroda nih. Satunya Mg2+, satunya Al3+. Siapa di antara dua ini yang nilainya lebih besar? Yang lebih besar itu siapa? Si Al-nya. E0-nya adalah min 1,66. Maka ini akan mengalami reduksi. Yang ini akan mengalami oksidasi. Kalau ini kan masih sama ya. Notasi sel itu yang ditulis adalah anodanya dulu, baru katoda. Anodanya siapa? Berarti anodanya oksidasi atau Mg-nya. Maka ini menjadi Mg, atau kalau Bapak tulis anoda, reaksi di anoda itu adalah Mg menjadi Mg2+ plus 2 elektron. Kemudian yang katodanya siapa? Katodanya adalah, kok hilang? Sabar ya, reconnect lagi. Ini kabelnya udah agak sensitif. Jadi yang katodanya itu siapa? Yang katodanya adalah Al 3+ plus 3 elektron membentuk Al ya. Jadi kalau di notasi selnya Mg menjadi Mg2+, Mg menjadi Mg2+, kemudian katodanya siapa? Al3+, hilang lagi, Al3 positif plus menjadi Al ya. Maka jawabannya adalah yang mana? Mg2+, Al3+ jadi Al. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke. Nah, jadi kalau untuk sel volta dan potensial sel itu banyak macam model soalnya ya. Kita lihat model soal yang lain. Ini soal UN 2012.
Nah, ini soal UN 2013 gitu. Ya. Ini ada banyak sel nih yang berlangsung spontan gimana? Ya masih sama. Yang berlangsung spontan itu E-selnya E-sel positif bernilainya atau bernilai positif. Gimana cara melihat E-selnya bernilai positif? Maka nilai yang di anoda yang di katoda itu harus lebih besar nilai E-selnya daripada yang di anoda, ya. E-selnya ini bukan E-sel, E0 di katoda itu lebih besar daripada E0 di anoda. Oke. Nah, ini kan notasi sel semua nih. Ini anodanya. Anoda, ini katoda. Berarti kita lihat ya. Fe2+ berarti ini sebagai anoda, ZAG-nya sebagai katoda. Fe2+ dengan Ag ya berarti pasangannya ini, pasangannya dengan ini. Oke. Nah, dengan ini. Fe dengan Ag gimana nilainya? Fe-nya min 0,44, Ag-nya plus 0,8. Benar nggak? Dianya spontan. Berarti ya yang di katoda siapa? Yang di anoda Fe. Fe-nya anoda nilainya min 0,88, Ag-nya di katoda 0,80. Ya. Jadi kalau misalkan Fe dan Ag nih, Fe dan Ag. Fe-nya itu anoda. Ya, ini anoda. Nilainya berapa? Anodanya itu nilainya adalah min 0,44. Yang di Ag-nya berapa? Yang di Ag-nya ini katodanya itu 0,80. Benar nggak yang di anodanya itu katodanya lebih besar daripada anoda, atau anodanya lebih kecil daripada katoda? Anodanya min 0,44 dengan 0,80, siapa sih yang lebih besar? Ya otomatis katodanya, ya 0,80-nya. Maka ini berlangsung spontan. Kalau yang Ag dengan Zn berarti ini kan Ag-nya sebagai anoda. Ag-nya 0,8, Zn-nya berapa? Min 0,70. Masa Ag-nya ini sebagai anoda, sedangkan di sini nilainya lebih besar. Ya, kalau ini dengan ini nilainya lebih besar yang Ag. Maka Ag-nya harusnya reduksi kalau mau spontan. Berarti ini tidak spontan. Sn-nya Sn dengan Fe, Sn dengan Fe kita bandingin. Ya, lihat Sn-nya min 0,14, Fe-nya min 0,4. Di sini Sn-nya mengalami oksidasi. Harusnya kalau mau spontan Sn-nya ini mengalami reduksi. Kenapa? Karena dia lebih besar. Fe dengan Zn. Fe dengan Zn. Ini berarti ya. Ini dengan ini. Fe dengan Zn min 0,44 dengan min 0,76. Siapa yang lebih besar? Yang lebih besar adalah si Fe. Zn-nya lebih kecil. Maka Zn ini harusnya oksidasi. Sedangkan di sini Zn-nya di katoda atau mengalami reduksi. Sn dengan Zn, Sn dengan Zn, berarti yang ini dua ini nih. Sn dengan Zn min 0,76 dengan min 0,14. Siapa yang lebih besar? Yang lebih besar adalah Sn. Harusnya Sn mengalami reduksi atau di anoda, sedangkan di sini Sn-nya berada di katoda. Ya. Jadi itu untuk mengidentifikasi mana reaksi yang termasuk atau yang berlangsung spontan. Oke, kita lihat contoh lagi, ada nggak? Oh banyak, dua lagi ya. Potensial reduksi standar. Nah, ini potensial sel berdasarkan sel Galvani yang dibuat menghubungkan dua buah reaksi di atas. Ini digabung dua reaksinya. Ini ada elektroda Cr dengan Mn. Ya, Mn-nya MnO4- dengan menjadi Mn2+. Ini semuanya reduksi. Cuman kita lihat siapa yang nilainya lebih besar. Yang lebih besar adalah yang ini, yang kedua, ya. Berarti reduksinya adalah MnO4- plus 8H positif plus 5 elektron membentuk Mn2+ plus, kok nggak cukup sih? Ganti ya, sabar ya, hapus dulu. Ternyata tidak sesuai dengan prediksi. Space-nya nggak cukup. Ya, dibawa aja berarti. Yang MnO4-
plus 8H positif plus 5 elektron membentuk Mn 2 plus 4H2O. Ini yang reduksi ya, atau di katodanya. Nilai S0-nya adalah 1,51 volt. Yang oksidasi gimana? Yang oksidasi itu Cr3 positif ditambah kebalik, sorry. Yang oksidasi yang atas ya, ini ya. Berarti harus dibalik reaksinya. Cr menjadi Cr3 plus 3 elektron. Nolnya adalah menjadi jadi positif plus 0,74 volt. Jumlahkan. Garisnya nggak kelihatan. Nah, jumlahin aja. Berapa nih jumlahnya? SL-nya sama dengan 5 2,25 volt. Maka jawabannya adalah yang D. Ya. Ini kalau kalian mau pakai persamaan reaksinya. Tapi ini harus disetarain ya, karena ini elektronnya nggak sama. Berarti nanti ini kali, ganti deh. Ya berarti ini kali berapa nih? 3 elektron dengan 5 elektron. Berarti kali ini kali 5, ini kali 3. Ya, maka nanti reaksi totalnya kok 5 sih? Sorry. Ini kali 3 ya. Maka nanti reaksi totalnya menjadi 18 mN, ini 3 mN. Ini jadi 24. Ya, jadi 24. Ini 3. Kemudian ini jadi 15 elektron. Ini 3, ini jadi 12. Ya. 5-nya ini 5, ini 5, ini 15. Maka nanti ini bisa coret elektronnya. Maka reaksi totalnya adalah 3 MnO4- plus 5 Cr. Oke. Plus 24H positif membentuk 5 Cr3 plus 3 Mn2 plus 12 H2O. SL-nya segini ya. Tapi kalau kalian mau langsung cari SL-nya ya boleh aja. SL sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda. Ya, kenapa Bapak seperti ini? Karena untuk reaksi totalnya. Ya, kalau soalnya esai biasanya ditanyakan reaksi totalnya juga. Maka SL-nya sama dengan katodanya berapa? Katodanya 1,51 dikurang min 0,74. 7-nya ketinggalan. Ya, min 0,74. Kok jadi nggak jelas? Maka hasilnya SL-nya adalah 2,25 volt. Ya, nah itu untuk soal yang kesekian. Nah, soal terakhir. Perhatikan gambar sel berikut. Oke, ini diketahui reaksinya. Penulisan diagram sel yang menggambarkan proses tersebut. Oke, ini adalah reaksi sel Volta. Ya, kemarin kan sel voltanya itu untuk notasi selnya kita bisa ngelihat dari arah elektron atau dari positif negatifnya. Ini nggak ditulis semua nih, positif negatif nggak ditulis, arah elektron nggak ditulis, tapi yang ditulis adalah setengah reaksinya. Nah, siapa yang di sini reduksi? Reduksi itu yang nilai nolnya lebih besar. Maka siapa yang reduksi? Reduksi adalah si Ag-nya. Maka di sini Ag-nya ini mengalami reduksi, Cu-nya mengalami oksidasi. Ya, berarti kalau Cu-nya mengalami oksidasi, notasi selnya itu kan anoda baru katoda. Maka reaksinya jadi gimana? Yang di anoda itu reaksinya dari Cu-nya ya. Berarti Cu menjadi Cu2 plus 2 elektron, di mana E0-nya adalah 0,34. Kemudian yang di katoda, siapa yang di katoda? Yang di katoda adalah si Ag-nya. Ya. Ag-nya Ag plus elektron menjadi Ag. Kemudian E0-nya sama dengan positif 0,80. Yang anoda Cu-nya negatif ya, karena ini kan jadi plus jadi negatif. Maka ketika kita jumlahkan, kok nggak ada garisnya? Nah, oke, ketika kita jumlahkan
Ini reaksinya harus setarain dulu ya. Ini Ag-nya elektronnya 1, ini 2, berarti ini kali 2 kali 2 kali 2. Maka elektronnya bisa dicoret. Reaksi totalnya adalah Cu plus 2 Ag plus membentuk Cu2 plus 2 Ag. Dimana S selnya adalah ini jumlahin aja min 0,34 dengan 0,8 itu 674 0,46 volt ya, 0,46 volt hasilnya. Tapi yang ditanyakan cuma notasinya aja. Anodanya siapa? Anodanya adalah Cu. Berarti Cu menjadi Cu2 plus, Cu menjadi Cu2 plus, kemudian katodanya siapa? Ag ya, 2 Ag plus membentuk Ag gitu. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah Cu2 plus Ag, Cu2 plus 2 Ag plus Ag. Harusnya ini ya. Ini plusnya 1 bukan 2 gitu ya. Nah itu untuk potensial sel standar atau nilai dari potensial sel. Oke, mungkin cukup sampai di sini video kita kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video pembelajarannya. Mudah-mudahan ilmunya bisa didapatkan. Untuk nanti kita akan buka sesi tanya jawab via Google Meeting. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa di subscribe, di like atau di share ke teman-temannya juga. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat semuanya.